Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Untuk kali ini akan membahas cara menyusun balance sheet atau laporan neraca pada kasus Udah Sejuk Indonesia yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2025 paket 1. Balance sheet ini terdiri dari kolom aset dan liability. Untuk aset ada current asset dengan fixed asset, sedangkan liability terdiri dari current liability, long term liability, dan ekuitas atau modal. Data yang kita perlukan di dalam balance sheet ini yaitu datanya kita ambil dari neraca lajur atau worksheet. Jadi kita akan menyusun balance sheet, yaitu datanya diambil dari kolom neraca lajur, yaitu bagian balance sheet, dimulai dari cash in bank sampai dengan Bank Mandiri Loan. Ini akunnya yang nantinya akan kita masukkan untuk membuat balance sheet. Sedangkan angkanya kita ambil dari kolom balance sheet. Jadi angkanya kita ambil dari kolom balance sheet. Kita mulai yang pertama untuk menyusun balance sheet. Di sini ada current asset. Current asset terdiri dari cash in bank, petty cash, account receivable, allowance for doubtful debt, merchandise inventory, office supplies, prepaid insurance, dan prepaid trade. Maka akun-akun ini akan kita ambil angkanya di dalam worksheet. Jadi kita ambil dimulai dari cash in bank sampai dengan prepaid trade. Kita ambil nama-nama akunnya ini yaitu dengan jumlahnya masing-masing sampai dengan prepaid trade. Angkanya kita ambil di bagian kolom balance sheet-nya. Semua angka untuk current asset ini ada di sebelah debit kecuali untuk di allowance di sebelah kredit. Maka karena allowance ini ada di kredit sendiri, pada saat kita membuat di balance sheet atau laporan neraca, allowance ini akan mengurangi jumlah current asset. Maka kita masukkan angkanya masing-masing di balance sheet, yaitu cash in bank sampai dengan prepaid trade kita masukkan angkanya. Khusus untuk allowance ini kita kurangi, jadi min Rp14.158.125. Maka setelah kita masukkan semua angkanya, kita total, namanya total current asset. Lalu berikutnya kita masuk ke fixed asset. Fixed asset di sini terdiri dari equipment at cost dan equipment akumulasi depreciation. Angkanya kita ambil dari worksheet atau neraca lajur, yaitu untuk equipment at cost dan equipment akumulasi depreciation. Jadi dimulai dari equipment at cost dengan equipment akumulasi depreciation. Untuk equipment at cost ada di sebelah debit, sedangkan equipment akumulasi depreciation ini di sebelah kredit. Sehingga akan mengurangi saldo dari fixed asset. Jadi angka inilah yang akan kita masukkan ke dalam balance sheet, yaitu equipment dan equipment akumulasi depreciation. Jadi untuk equipment akumulasi depreciation kita beri tanda min, jadi mengurangi total fixed asset 22 juta dikurangi 17.875.000. Maka didapatlah Rp4.125.000. Total current asset ditambahkan dengan total fixed asset, ini dinamakan total asset. Selesai di aset, kita masuk liability. Sama, liability di sini ada current liability, dimulai dari account payable sampai dengan PPN payable, angkanya kita ambil di worksheet.
Jadi di worksheet dimulai dari account payable sampai dengan PPN payable. Angkanya kita ambil di worksheet, yaitu di bagian balance sheet sampai dengan PPN payable. Jadi angka inilah yang kita masukkan dimulai dari account payable sampai dengan PPN payable. Maka kita masukkan angkanya ke dalam balance sheet satu persatu. Lalu setelah kita masukkan, ini dinamakan total current liability. Lalu berikutnya kita masuk ke long term liability, ada Bank Mandiri Loan. Maka kita ambil angkanya di worksheet. Untuk Bank Mandiri Loan, jadi Bank Mandiri Loan, angkanya kita ambil di balance sheet, yaitu sebesar 135 juta rupiah. Maka kita masukkan angkanya ke dalam balance sheet sebesar 135 juta rupiah. Karena hanya ada satu, maka ini dinamakan total long term liability. Lalu berikutnya yang terakhir di sini ada equity. Equity untuk default capital, datanya kita ambil dari laporan perubahan ekuitas. Karena di dalam laporan perubahan ekuitas sudah ada default capital akhir atau modal akhirnya. Jadi kita ambil di dalam statement of change in equity atau laporan perubahan ekuitas, yaitu saldo akhirnya sebesar 1.418.485.375 rupiah. Inilah yang kita masukkan ke dalam balance sheet, yaitu modal akhirnya. Setelah kita masukkan angkanya, lalu total current liability ditambah dengan total long term liability dan ditambahkan dengan equity, maka ini dinamakan total pasiva. Total aktiva harus sama dengan total pasiva. Jadi total aset harus sama dengan total pasiva, yaitu di sini sama sebesar 2.562.735.875 rupiah. Itulah tadi cara menyusun balance sheet untuk kasus Udah Sejuk Indonesia yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2025 paket 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.